Baik, kali ini kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana caranya overhaul engine. Untuk kali ini, engine yang digunakan adalah tipe 2AZFE yang berkapasitas 2400 cc. Untuk alat-alat yang dibutuhkan kurang lebih sebagai berikut, yaitu satu set kunci sok. Ada 3 ukuran, setengah, kemudian 3/8 dan 1/4. Yang kedua, satu set kunci kombinasi, kunci pas ring. Yang ketiga, satu set tang, kemudian kunci L, satu set obeng, kemudian tang sirklip atau tang snap ring. Yang selanjutnya kunci T. Alat ukur yang akan kita gunakan salah satunya yaitu silinder bore gauge. Silinder bore gauge digunakan untuk pengukuran diameter dalam silinder. Selanjutnya yaitu sigmat atau jangka sorong yang akan kita gunakan untuk penggunaan pengukuran diameter luar crank pin atau crank journal pada crankshaft. Yang selanjutnya yaitu mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar piston atau crank pin atau crank journal pada crankshaft. Yang terakhir yaitu dial test indicator yang digunakan untuk mengukur keolengan atau kebengkokan dari crank journal pada crankshaft, kemudian camshaft untuk mengukur keolengan juga. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu repair manual yang kita gunakan untuk panduan dalam overhaul engine atau pembongkaran mesin. Di sini yang akan kita gunakan yaitu spesifikasi pengukuran. Jangan lupa sebelum melakukan pembongkaran kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kita kendorkan semua bautnya. Setelah semua baut terlepas, kita angkat. Setelah rocker cover terbongkar, yang selanjutnya yaitu kita pembongkaran oil pan. Pembongkaran oil pan dan oil filter. Buka oil filter. Kendorkan semua baut oil pan. Selanjutnya kita buka crankshaft pulley. Ada beberapa SST yang bisa kita gunakan. Yang saat ini kita gunakan yang dalam bentuk sabuk, ada juga dalam bentuk rantai, ada dalam yang bentuk kunci berbentuk huruf F. Untuk proses yang selanjutnya yaitu melepas timing chain cover. Setelah timing chain sub assembly terlepas, yang berikutnya kita akan melepas camshaft untuk bagian yang intake.
Setelah semua baut terlepas, kita ambil cap camshaft intake. Pembongkaran camshaft exhaust. Dalam pembongkaran camshaft yang perlu diperhatikan adalah kita harus benar-benar mengikuti servis manual, karena kalau tidak akan terjadi kerusakan pada camshaft itu sendiri. Bisa terjadi parahnya sampai camshaft itu terjadi patah. Setelah camshaft terlepas, selanjutnya kita akan melepas baut cylinder head. Untuk pelepasan baut cylinder head, yang pertama kita buka bagian terluar dari baut. Setelah silinder head terlepas, kita bongkar bagian bawah dari engine, yaitu balancer. Oke. Berikutnya kita lepas pompa oli. Setelah pompa oli terlepas, selanjutnya kita melepas balancer. Berikutnya yaitu untuk melepas crankcase. Untuk memudahkan, kita menggunakan magnet dalam mengangkat baut. Setelah itu kita angkat crankcase. Setelah crankcase terbuka, berikutnya kita akan melepas piston. Putar engine kurang lebih 45 derajat. Connecting rod. Setelah cap connecting rod terlepas, kita dorong piston connecting rod ke depan. Perlu diperhatikan agar berhati-hati agar piston tidak terjatuh, karena akan mengakibatkan kerusakan pada piston itu sendiri. Setelah itu kita akan membongkar crankshaft. Untuk pembongkaran baut crankshaft dimulai dari baut yang paling depan.
Kemudian kita lepas cap crankshaft. Kita angkat crankshaft, kemudian kita letakkan pada V-block yang sudah kita sediakan. Setelah crankshaft terangkat, kita ambil thrust bearing. Berikutnya, setelah komponen-komponen engine terbongkar, kita lakukan pengukuran di bagian silinder. Untuk pengukuran silinder, kita harus lepas sarung tangan agar serabut-serabut yang di sarung tangan tidak mengganggu pengukuran dan tidak menempel di dinding silinder. Sebelum melakukan pengukuran, kita bersihkan dinding silinder bagian dalam. Sebelum melakukan pengukuran dengan silinder bogi, kita ukur dengan sigmat. Kita dapatkan hasil pengukurannya yaitu 88,5. Kita set mikrometer di 88,5 untuk mengkalibrasi silinder bore gauge. Pastikan jarum menunjukkan di tepat angka 0. Setelah itu kita lakukan pengukuran pada silinder. Terlihat jarum menunjukkan 7 garis dari angka 0. Untuk pengukuran silinder bore gauge ini ada beberapa posisi. Untuk yang pertama itu posisi horizontal. Posisi horizontal diambil 3 posisi. Yang pertama di posisi paling atas, kemudian tengah, yang selanjutnya posisi bawah. Begitupun dengan posisi horizontal, dilakukan di 3 posisi, paling atas, tengah, dan bawah. Hasil pengukuran silinder yang kita lakukan, posisi horizontal yaitu 88,57, 88,58, 88,59. Posisi vertikal kita dapatkan hasilnya 88,58, 88,58, 88,59. Hasil pengukuran yang kita lakukan masih masuk dalam spesifikasi standar. Apabila hasil pengukuran di luar spesifikasi, maka kesimpulannya silinder ini tidak dapat digunakan kembali dan harus diganti. Langkah yang berikutnya yaitu pengukuran diameter piston, kemudian piston ring side clearance, piston ring end gap. Sebelum melakukan pengukuran, kita lepas dulu piston ring menggunakan piston ring expander. Pengukuran piston menggunakan mikrometer. Caranya sebagai berikut. Hasil pengukuran di sini kita dapatkan 88,47. Di sini kita lihat adalah standarnya 88,469 sampai 88,479. Hasil pengukuran yaitu 88,47. Berarti kesimpulannya piston ini masih dalam spesifikasi dan piston ini masih dapat digunakan. Apabila hasil pengukuran di luar spesifikasi terjadi keausan pada piston, piston tersebut harus diganti. Berikutnya yaitu pengukuran piston ring side clearance menggunakan filler gauge. Untuk hasil pengukuran piston ring nomor 1 0,04 mm. Berikutnya piston ring nomor 2. Hasil pengukuran piston ring side clearance nomor 2 0,04 mm. Kita bandingkan dengan standar. Di sini tertulis 0,02 sampai 0,07 untuk piston ring nomor 1. Kemudian nomor 2 0,02 sampai 0,6 mm untuk piston ring nomor 2. Hasil pengukuran adalah 0,04. Kesimpulannya adalah ring piston ini masih masuk spek dan masih dapat digunakan. Apabila hasil pengukuran di luar spesifikasi, piston ring kesimpulannya harus diganti. Berikutnya adalah pengukuran piston ring end gap untuk ring piston nomor 1.
Kedalaman pengukuran harus di kedalaman 110 mm. Kita ukur menggunakan filler gigs. Dari hasil pengukuran di sini tertulis 0,30 mm untuk ring piston nomor 1. Kita bandingkan dengan yang di standar. Untuk spesifikasi ring piston yaitu end gap 0,24 sampai 0,31 dan ring piston nomor 2 0,33 sampai 0,43. Untuk ring piston nomor 1 ini masih masuk spesifikasi. Kesimpulannya, ring piston ini masih dapat digunakan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di ring piston nomor 2, 3, dan 4. Apabila salah satu dari ring piston tersebut hasil pengukurannya di luar spesifikasi, maka keseluruhan ring piston tersebut harus diganti. Pengukuran yang berikutnya yaitu pengukuran crank pin. Kita gunakan sigmat untuk menentukan mikrometer yang akan kita gunakan dalam pengukuran. Hasil pengukuran menggunakan sigmat yaitu 47 mm. Kita akan menggunakan mikrometer 2550. Untuk melakukan pengukuran menggunakan mikrometer, kita perlu kalibrasi mikrometer.